Berjumpa kembali dengan saya Nurvina Kamelia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Margoanyar, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Arina Elhak. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Margoanyar. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Arina lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, gitu ya Bu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Arina lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Arina melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nantinya akan memberikan pembelajaran yang terbaik. Itu ya Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Arina. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Arina capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik percaya diri dalam mengenal karakter unik yang mereka miliki. Selain itu, mereka bisa menghargai karakter unik yang teman-teman mereka miliki dan juga mereka bisa menunjukkan integritas dan berakhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial melalui kegiatan bersama. Jadi seperti itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Arina capai. Nah, sekarang bagaimana cara atau bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Arina capai atau yang ingin Bu Arina lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin nanti saya fokus ke dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, di sini saya menginginkan siswa untuk memahami pengertian ciri-ciri dan struktur teks dari deskripsi. Kemudian untuk yang area keterampilan, nanti saya harap siswa mampu menulis dan mendeskripsikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing dengan baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai di sini adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bu Arina lakukan di kelas. Dari pembelajarannya, kemudian untuk strategi pembelajaran, nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu Dina. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas siswa. Untuk model saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis kesan atau problem-based learning. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Bu Arina terapkan di dalam kelas nanti adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Arina gunakan di dalam? Untuk media pembelajaran nanti saya akan menggunakan gambar. Baik itu nanti saya gunakan gambar hewan ataupun gambar manusia untuk deskripsi. Nah, kira-kira nih, kapan Bu Arina akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam berapa,
saya akan melakukan pembelajaran itu pada hari Kamis jam ke-4 dan 5, ya sekitar jam 9 sampai jam 10. Kemudian saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik teks deskripsi. Jadi nanti pada hari Kamis jam ke-4 sampai jam ke-5 atau sekitar jam 9 sampai 10 saya akan datang ke kelas Bu Arina. Ya, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah Bu Arina melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar aktif. Itu ya Bu. Ya, baik Bu juga. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Arina dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi setelah kita lakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran dulu tentang strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti, dan tentunya saya akan mempersiapkan semua itu mulai dari sekarang. Baik Bu, terima kasih Bu Arina atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis ya Bu. Baik Bu Dina, sama-sama. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada saat mendeskripsikan sesuatu, itu
bagaimana, kemudian sifatnya bagaimana, atau misalnya sampean mendeskripsikan teman atau mendeskripsikan orang, bisa dituliskan tentang apa, hobinya atau kebiasaan. Kemudian sekarang di sini punya gambar, berapa gambar yang nanti sampean Bu Rina minta tolong sampean untuk membuat satu kalimat tentang gambar yang sudah disediakan Bu Rina. Sebelum nanti sampean guru minta tolong sampean maju satu persatu untuk membuat kalimat yang sesuai dengan gambar itu. Nanti kita latihan belajar itu apa, mendeskripsikan teman kalian. Di sini Bu Rina punya anggap ini kentang goreng. Bu Rina punya kentang goreng yang di dalamnya ini nanti ada satu nama teman kalian. Oke, nanti sampean ambil satu, kemudian dibaca temannya, misalnya ambil kok pas nama di dalamnya ini Arfan, berarti Hamdi harus membuat satu kalimat yang mendeskripsikan tentang Arfan. Bu, kalau semua ambil tapi pas namanya sendiri, jadi kembalikan yang lain-lain. Siap untuk membuat satu kalimat untuk mendeskripsikan temannya? Ya? Mas Hadi coba berdiri. Katakan satu kalimat yang mendeskripsikan temannya. Mas Hadi, Mas siapa itu namanya? Arfan. Oke, Mas Hadi, tolong deskripsikan tentang Arfan. Saya memiliki teman laki-laki bernama Arfan. Oke. Dia senang sekali bermain voli. Ya, cukup. Mas Handi tadi buat dua kalimat. Saya mempunyai teman yang bernama Arfan. Dia sangat suka untuk bermain voli. Terus kemudian kita Mas apa? Naura. Mas Arfan ini pas ambilnya namanya Naura. Mas Arfan, buat satu kalimat saja atau dua kalimat tentang Naura. Dia suka membaca buku. Mas Arfan mendeskripsikan Naura kalau dia mempunyai hobi untuk membaca buku. Oke, terima kasih. Terus sekarang diperhatikan dulu yang gambar pertama. Gambar pertama kita deskripsikan, ini gambarnya apa? Ada seorang ibu yang sedang memasak. Buat saja kalimat saya nyai ibu yang cantik bernama Ratna. Kemudian apa lagi kira-kira? Ibu saya kulitnya putih, rambutnya panjang dan lurus. Kemudian apa lagi? Dari sampai menyebutkan bude sampai cantik, kemudian namanya Ratna, kulitnya putih, rambutnya panjang dan lurus. Ibu
hidung yang mancung. Ini sampai sudah menggambarkan ciri-ciri fisiknya. Ibu, fisiknya ciri-cirinya bagaimana? Kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung. Ibu sangat tinggi. Dia, apa dari gambar ini? Dia mempunyai hobi memasak. Jadi sampai dari gambar ini bisa melihat ibu ini jenenge Ratna, dia cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang dan lurus, hidungnya mancung, ibunya tinggi. Terus dari gambar, karena gambar di sini gambarnya ibunya memasak, nanti saya bisa mendeskripsikan bahwa hobinya ibu ini memasak. Coba aja sekarang gambar yang kedua. Yang kedua ya Mas Tani, coba buat satu kalimat sesuai gambar itu. Coba Mas Tani. Saya kata. Kelompok untuk kalian untuk nilai kerja sama kalian dengan teman-teman kalian. Bu Rina akan membagi kalian jadi 4 kelompok yang nanti tugasnya adalah di sini ada gambar, kemudian sampean membuat kalimat atau membuat paragraf, membuat teks deskripsi sesuai gambar yang ada di atasnya. Sekarang dibagi Bu Rina jadi 4 kelompok dulu. Oke, ini ada teks deskripsi, ada gambar yang harus sampean deskripsikan. Silakan tulis kalimat-kalimat untuk membuat teks deskripsi sesuai gambarnya. Ini nanti berdasarkan saya mendapatkan gambar ini, membuat teks deskripsi tentang gambar ini. Ayo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan hasil diskusinya.
berhadapan-hadapan, kita ice breaking sebentar. Sebelum jadi kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ayo di sini depan sini, nggak apa-apa, ayo. Bu Rina punya 3 kata. Kalau mendekat, berarti tangannya sangat mendekat ke tangan temannya yang posisi ini. Ya. Kalau Bu Rina bilang menjauh, berarti jauh. Jauh, tetap di depan temannya. Sudah, kalau dekat berarti sangat mendekat, kalau jauh, menjauh berarti menjauh. Terus tuh yang terakhir, tahu. Kalau Bu Rina menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Ada yang kena, duduk. Satu saja, yang kena tadi siapa? Yang kena tangannya Andi, sampai duduk di. Sekarang ganti. Nah. Sama juga kena. Mati ya. Lagi. 1, 2, 3 mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tangkap. Ada yang kena? Ya. Satu kali lagi. Oke. Satu kali lagi. Mendekat. Menjauh. Jauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Sudah kena? Ada yang kena? Anak-anak apa sudah merasa senang? Terima kasih, kembali duduk di tempatnya masing-masing. Istirahat. Kita buat review untuk materi hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yaitu teks deskripsi. Mendeskripsikan tentang apa saja? Hobi itu bagiannya, bagian mendeskripsikan kita bisa menyebutkan suatu benda yang kita sudah sekian untuk pembelajaran hari ini. Bu Rina, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Nurdina Kamilia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Margoanyar Kabupaten Lamongan. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Arina Elhak sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Azroatul Husna sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Atul. Assalamualaikum Ibu Arina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Arina
terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Arina lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Arina lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Arina terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, gini Bu Dina, karena mungkin saya belum terbiasa, jadi saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Bu Arina lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Arina lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan, dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa, ini memahami pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur teks deskripsi dengan baik. Sedangkan untuk keterampilannya, yaitu siswa mampu menulis dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang teks deskripsi yang telah mereka tulis. Seperti itu, Dina. Baik, jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Bu Arina, sejauh mana area pengembangan yang Bu Arina sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada beberapa kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan sesuai yang Bu Arina kehendaki. Namun masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Bu Arina, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bu Arina hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi ini ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat ketika mereka sedang berdiskusi kelompok. Artinya ada beberapa siswa yang masih pasif, kurang aktif dalam pembelajaran di kelompok ini. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif ya Bu. Iya. Nah, mungkin masih ada yang mengandalkan teman seperti itu ya. Ya, masih menggantungkan temannya. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Bu Arina lakukan agar siswa itu lebih aktif? Mungkin nanti untuk pembagian kelompoknya saya akan menggunakan pendekatan sesuai minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik. Sehingga anak-anak lebih merasa nyaman dalam kelompoknya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bu Arina nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan auditori, dan ada juga yang menggunakan kinestetik. Seperti itu Bu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang nanti Bu Arina rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, ya Bu ya. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita Bu Arina nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bu Arina akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bu Arina sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya lakukan secepatnya Bu Dina. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Arina rencanakan ini bisa secepatnya dapat direalisasikan. Ya, sama-sama Bu Dina. Amin. Semoga bisa secepatnya dilakukan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Azroatul Husna sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Dina.
dan Bu Arina. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selama saya mendampingi di sini dan menyaksikan percakapan pasca observasi tadi, sudah saya amati dan saya catat ini. Bu Gina sudah menggunakan alur cerita dengan baik dan kriteria dalam prinsip coaching juga sudah ada. Di situ tadi percakapannya dua arah. Jadi Bu Gina lebih mengembangkan, bukan istilahnya menunjukkan jalan, tapi lebih mengembangkan dan mengembangkan potensi dari Bu Ina. Juga tadi ada percakapan yang dilakukan Bu Gina tadi memuat kesimpulannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Ina diulangi lagi untuk memperkuat tadi oleh Bu Gina. Dan sudah ada tindak lanjutnya juga, rencana ke depan, proses pengembangan diri, rencananya juga sudah baik. Saya harap kedepannya juga untuk Bu Arina dan Bu Gina dapat bekerja sama dan saya ingin berlanjut. Terima kasih, sudah baik sekali Bu Gina. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asroatul Husna dan juga Ibu Arina Elhak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.